Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Haji Nusantara yang akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman tentang kontekstualisasi hukum pada masa Rasulullah. Kontekstualisasi hukum pada masa Rasulullah tentunya berbeda dengan hukum pada saat ini. Pada zaman Nabi tentunya hukum Islam itu sudah jelas. Berbeda pada zaman sekarang. Zaman Nabi, seolah-olah Nabi kan seperti Al-Quran berjalan, pedoman kita semuanya. Jadi untuk masa saat ini perlu adanya kontekstualisasi hukum Islam. Nah, definisi dari kontekstualisasi hukum Islam sendiri adalah berupa metode para ahli atau seorang ulama untuk menjelaskan tentang maksud dari Al-Quran atau hadis Nabawi yang berkaitan dengan realita hidup saat ini. Nah, tentunya beriringan dengan berkembangnya modernisasi. Nah, para pakar hukum Islam itu menemukan metode di mana hukum Islam itu dapat dibilang dinamis. Jadi bisa mengikuti perkembangnya zaman. Nah, ada pendapat dari tokoh yang bernama Al-Jazuli, dikatakan bahwa kecenderungan terakhir yang dimaksudkan dengan hukum Islam adalah hukum yang sudah dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di negara tertentu. Kemaslahatan hidup manusia secara rohani dan jasmani, begitu pula kemaslahatan untuk dunia dan akhirat. Nah, dalam berkembangnya zaman, kan tentunya banyak polemik-polemik kontemporer yang muncul, seperti diperbolehkannya suatu yang sebelumnya dilarang menjadi halal, seperti kayak vaksin itu loh, vaksin rubella. Beberapa saat yang lalu kan itu diteliti dan kandungannya itu kan ada unsur babinya, makanya dilarang. Namun ada kaidah fikih yang menjelaskan tentang itu, seperti contoh al-daruratu tubihu al-mahdhurat, yang artinya itu kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Jika melihat kondisi tadi ya, sangat kontekstual jika dikaitkan dengan polemik tersebut, yang dimana pada kala itu terdapat wabah. Nah, yang hanya vaksin tersebut yang bisa menetralisirnya. Nah, karena kondisi darurat itu, maka ya vaksin itu menjadi halal karena kan nggak ada obat lagi. Nah, namun perlu diketahui, kadar darurat juga harus digunakan dengan baik dan benar, karena akan diperbolehkan hanya dalam kondisi dan situasi tertentu. Nah, dan terlepas dari hal itu, maka hukumnya kembali seperti semula, yaitu haram. Contohnya kayak gini, kan banyak orang yang menggunakan minuman seperti itu loh ya, kayak orang tua. Nah, itu kan dulu katanya kan dipakai obat-obatan, namun sekarang kan dialihfungsikan, bukan hanya sekedar buat jamu atau obat, namun dipakai untuk mabuk. Kan itu menyalahgunakan hukum asalnya kan, jadi kan ya tetap dilarang. Nah, bisa seperti itu. Ada kaidahnya yang tadi, hukum yang semulanya kalau mendesak boleh dilakukan, tapi bisa menjadi hukumnya kembali menjadi haram lagi. Seperti ini, ma abihul ad-darurata yaqdiru biqadriha. Artinya sesuatu yang diperbolehkan karena keadaan darurat harus disesuaikan dengan kadar daruratnya, maka harus berhati-hati. Nah, selanjutnya berikut ada metode kontekstualisasi. Yang pertama itu ada menelaah pada saat ulumul Quran dirumuskan. Nah, pada kontekstualisasi ini kan menelaah dulu para ulama itu pada saat ulumul Quran itu dikontekstualisasikan, dirumuskan itu. Nah, terus ya yang kedua ada tuntutan kontekstualisasi ulumul Quran karena kaitannya dengan berubahnya aspek sosial, lingkungan, atau bahkan pada interaksi masyarakatnya. Nah, yang ketiga itu dilakukan dengan cara musyawarah atau diskusi sehingga terjadi ijma kontemporer yang sesuai dengan realita. Selanjutnya, dalam bentuknya bisa berkaitan dengan tambahan atau bahkan
dapat dimodifikasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa hukum pada masa Rasulullah itu berbeda dengan hukum sekarang. Jika hukum pada masa Rasulullah itu ya berlaku pada zamannya, mungkin diterapkan pada zaman ini tidak bisa, dan begitu pun sebaliknya, zaman sekarang mungkin ada yang berbeda dengan masa Rasulullah. Maka dari itu hukum itu bersifat dinamis terhadap zaman, jadi mengikuti zaman tertentu gitu. Cukup sekian dari saya, tentunya banyak kesalahan kata ataupun tingkah laku dari saya ucapkan mohon maaf kepada teman-teman semuanya, dan terima kasih telah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.